Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari Sastra Inggris 2019, kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 7, yaitu dinamika budaya hutan tropis lembap Kalimantan. Yang pertama adalah difusi. Difusi dikenal dengan penyebaran budaya melalui migrasi. Penyebaran budaya di wilayah Kalimantan Timur terjadi melalui migrasi dan melalui teknologi informasi. Melalui migrasi, terdapat budaya etnik dan agama yang berlangsung dalam waktu yang lama. Lalu ada akulturasi dan asimilasi. Akulturasi dapat dimaknai dengan menerima budaya luar, kemudian diolah tanpa menghilangkan kepribadian budaya asal penerima budaya luar tersebut. Hal ini dapat dilihat pada proses akulturasi agama dan budaya etnik di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Sedangkan asimilasi merupakan sebuah pembauran budaya. Akan tetapi, budaya minoritas menyesuaikan budaya dominan atau mayoritas, sehingga kepribadian dan kekhasan budaya penerima akan perlahan hilang dan terlebih lagi menjadi identitas baru. Setelah itu ada inovasi. Inovasi adalah proses pembaruan budaya karena perkembangan zaman. Salah satu faktor penyebab inovasi budaya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Modernisasi adalah salah satu wujud dari pembaruan budaya ini. Yang kedua, kita akan membahas keberagaman kultural dan kondisi sosial budaya di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan Timur. Pada tahun 2019, terjadi konflik horizontal berbau etnisitas. Beberapa kasus terjadi di Papua dan Kalimantan, dan kasusnya keduanya adalah konflik berbau sara yang bersifat horizontal. Ada juga kasus dari Wamena dan Penajam. Kasus-kasus ini dapat dilihat sebagai konflik horizontal kultural, yang sebenarnya diakibatkan oleh kebijakan struktural vertikal. Negara dapat dilihat sebagai pihak yang gagal atau belum maksimal dalam melakukan redistribusi sumber daya kepada semua etnik yang ada di Indonesia. Secara psikologi sosial, displacement atau pemindahan rasa sakit akibat ketertindasan sangat memungkinkan ketidakadilan struktural mengarah kepada cara pandang ketidakadilan kultural. Dalam artian, ketimbangan yang diakibatkan oleh kebijakan negara yang tidak berpihak kepada masyarakat bawah justru dilihat sebagai akibat dari kedatangan etnik lain yang dinilai dominan secara ekonomi. Dengan demikian, masalah struktural, ekonomi politik justru dialihkan ke masalah kultural, politik identitas, sehingga mengakibatkan konflik horizontal dan menghindari konflik vertikal yang mengkritisi cara negara mendistribusikan keadilan ekonomi dan keadilan sosial budaya. Lalu ada cara pandang struktur dan sistem. Dari peristiwa konflik komunal yang terjadi di Kalimantan, lahir pertanyaan-pertanyaan. Benarkah para pendatang adalah korban, atau penduduk asli yang menjadi korban, atau malah keduanya adalah korban? Secara fakta sosial budaya dan ekonomi, penduduk lokal atau etnik asli di Wamena dan Penajam, atau secara umum di Papua dan Kalimantan sering dikatakan telah tersingkir secara ekonomi, sosial, budaya, bahkan secara politik. Hal ini tentunya sulit dibantah jika kita melihat fenomena di lapangan. Para pendatang dari Sulawesi, Jawa, dan Sumatera bisa dibilang menguasai perekonomian, bahkan sampai di bidang politik dan pemerintahan. Bisa dibilang pula, khususnya di Wamena dan Penajam juga demikian. Etnik asli di Papua dan di Kalimantan, khususnya di Pasir atau Penajam, yakni orang Dayak atau orang Pasir, atau ada juga yang menyebut orang Dayak Pasir, mengalami marginalisasi. Etnik-etnik yang disebutkan di atas tersingkir secara struktural dan secara sistematik oleh sistem yang berlaku, sehingga bisa dikatakan bahwa penduduk lokal sebenarnya yang menjadi korban.
Lalu, di manakah peran negara harus hadir? Negara dinilai belum hadir sebagai pemberi jalan keluar. Yang ada malah cenderung dinilai memanfaatkan struktur yang timpang dan sistem yang menyingkirkan etnik lokal. Hasilnya adalah ketimpangan ekonomi yang justru menjadi pemicu kecemburuan sosial dan konflik komunal yang bersifat horizontal. Setelah itu ada fenomena displacement. Konflik horizontal selalu menghasilkan korban di masyarakat arus bawah. Bahasa lazimnya, orang susah memusuhi dan memerangi orang susah. Peristiwa dan fenomena ini disebut sebagai jebakan kemiskinan. Pada sebuah bangsa multikultur di negeri dunia ketiga seperti Indonesia, pelaku kekerasan yakni etnik lokal sesungguhnya adalah korban struktur dan sistem yang tidak berpihak ke masyarakat lokal. Mereka adalah pihak yang dikorbankan oleh struktur ekonomi dan sistem politik. Akses yang berpihak kepada untuk kesejahteraan minim. Justru cap dan stereotip terbelakang dan malas yang tak jarang dilabelkan secara kultural. Pada setiap konflik horizontal, baik korban maupun pelaku sesungguhnya adalah korban. Perjumpaan kebudayaan akan lain cerita jika bertalian dengan kesejahteraan. Faktor ekonomi dan ruang hidup menjadi kompleks ketika identitas kebudayaan hadir kemudian. Kesejahteraan harus didistribusi ketika persoalan rekognisi atau pengakuan identitas juga muncul bersamaan di sisi lain. Hal tersebut seringkali disebut tidak sejalan dengan ide liberal yang disebut buta warna terhadap keberadaan identitas. Praktik liberal dan juga neoliberal berpandang bahwa kompetisi harus terbuka meski yang lemah harus berhadapan dengan yang kuat. Kita tentunya bisa memprediksi siapa pemenangnya. Dengan begitu, kebijakan afirmatif dan inklusif dibutuhkan dalam rangka menciptakan keadilan sosial, ekonomi, dan sosial budaya di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Yang ketiga, kita akan membahas tentang mozaik multikultural dan redistribusi kesejahteraan. Kalimantan Timur diisi oleh lebih dari 50% migran dari luar Pulau Kalimantan. Dengan angka sekitar 13%, relasi natif migran atau dalam bahasa lamanya asli pendatang secara statistik berbeda sangat jauh. Ketimpangan dan konflik sosial komunal tidak dapat dipisahkan dengan faktor struktural dan sistem yang bekerja. Adanya marginalisasi dan ketimpangan sejarah demografi tidak dapat dipisahkan dari peran negara dalam memfasilitasi kondisi tersebut. Dengan demikian, keberagaman yang diwarnai dengan ketimpangan antar etnik mesti pula dibaca dengan melihat bagaimana negara mendistribusikan kebijakan dan kekayaan sumber daya yang ada. Di tahap inilah kebijakan afirmatif lagi-lagi ditegaskan penting untuk dilakukan dalam rangka menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial ekonomi. Bidang pendidikan dan ekonomi adalah dua hal yang penting dilakukan kebijakan afirmatif dan inklusif dengan menjadikan ketertinggalan etnik lokal sebagai prioritas utama untuk disetarakan dengan etnik migran atau perantau, khususnya dari Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Yang keempat, kita akan membahas pentingnya kebijakan inklusif dan afirmatif. Dari buku Yekti berjudul Identitas Dayak tentang Pampang dan tesis Pasta Caryana Asman Ajis tentang Long Anai, kita bisa menganalisa bahwa peran negara sangat signifikan dalam terciptanya marginalisasi etnik lokal di Kalimantan Timur. Dengan demikian, faktor struktural berperan terhadap kondisi masyarakat lokal di Kalimantan Timur. Selama reformasi hadir sejak 1998 hingga hari ini, bisa dibilang belum ada kebijakan khusus. Dalam arti lain, negara belum menunjukkan keseriusan dalam mengenangani ketimpangan yang menyejarah tersebut. Dengan demikian, dibutuhkan kebijakan inklusif atau akomodatif dan afirmatif atau khusus untuk mengatasi ketimpangan di berbagai aspek. Yang terakhir adalah refleksi kebudayaan atas dinamika kebudayaan di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan.
dalam rangka merawat kebangsaan di Kalimantan Timur, penting untuk mengupayakan kesejahteraan bersama anak muda Kaltim, khususnya generasi milenial yang mengalami surplus demografi, perlu mendapatkan kepastian masa depan agar praktik marginalisasi tidak terulang. Dengan demikian, trigger atau pemicu potensi konflik sosial komunal di mozaik kebangsaan yang multikultural dapat diantisipasi sejak dini. Anak muda Kaltim pun harus turut aktif dalam menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan secara sosial dan ekonomi di negeri ini, terkhusus di lingkungan hutan tropis Lembap Kalimantan. Pelajaran yang bisa kita ambil pada bab ini adalah yang pertama, mengenal tentang difusi, akulturasi, dan asimilasi, serta inovasi dalam ilmu kebudayaan. Yang kedua adalah mengetahui arti dari fenomena displacement. Dan yang ketiga adalah dapat mengidentifikasi dua kebijakan yang berlaku, yaitu inklusif dan afirmatif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.